Akhir-akhir ini banyak banget masyarakat di media sosial yang lagi rame banget ngomongin soal salah satu bank di Indonesia. Bahkan kalau misalnya lu buka Threads, kemungkinan besar postingan pertama yang lu lihat yang direkomendasikan sama Mark Zuckerberg itu ngebahas soal hal ini. Gua nggak bohong, waktu gue pertama kali buka Threads, status pertama yang gue lihat itu dibuat sama Om Jerome ngebahas hal yang gue maksud. Beliau sampai bilang baru update berita. Ada bank yang secara sepihak ngeblokir rekening orang yang mau demo karena permintaan aparat penegak hukum. What? Pembungkaman yang makin terang-terangan mungkin sekarang nggak berdampak ke kita, tapi suatu saat sangat mungkin terjadi ke siapapun dari kita. This is so scary. Awareness-nya itu udah di-like sama orang-orang di thread hingga 29.000 jumlahnya. Ada lagi postingan yang gak terlalu beda jauh dibuat sama akun Threads, Kak Miki. Beliau cuman bilang, baik kita putus, tapi disertai foto dia ngegunting kartu debit atau kartu ATM-nya gitu ya, beserta ngosongin nominal di aplikasi bank terkait. Ada lagi akun Threads dari Kak Yogo Hart. Beliau bilang turut berduka buat PR dan agensi dari bank yang bersangkutan. Pasti sekarang lagi telepon dan minta deck contingency plan. Udah di-present jam 9 pagi besok. Gak cuma di Threads ramenya, bahkan di Twitter dan di Instagram sendiri pun ini gak terlalu beda jauh. Kayak di Twitter lu bisa lihat ini trending nomor 1 kok gak salah. Oh sekarang udah kagak. Trending nomor berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Trending nomor 11. Tapi waktu gue lihat pertama kali ini masih trending nomor 1. Di Instagram pun udah dibahas sama Lambe Turah. Ini belum 1 hari postingannya udah 63.000 by the way yang like. Terus kalau misalnya lu cek di akun official bank terkait, postingan terbarunya udah diserbu sama 68.000 komentar. Dan mungkin lu bisa menemukan ada orang-orang terkenal yang hadir di sini. Om Stephen Siong, wah konten nih, Bang Sadam Permana, adminnya klarifikasi, bahkan ada gentengsoka.id. Nah lewat video ngopi kesempatan kayak ini gue bakal kasih tau lu semua kenapa Bank Mandiri itu lagi diserbu sama netizen dan bagaimana kabar terbarunya. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Asal muasalnya itu tanggal 21 Agustus 2026 ketika ada perwakilan warga Pati yang hadir di Jakarta untuk merencanakan aksi demonstrasi tanggal 27 Agustus 2026. Lo bisa lihat beritanya lewat suara.com atau beberapa portal berita lain ya. Mungkin yang bakal gue tampilkan yang ini. Mas Botok Pati di DPR, kami tak suka anarkis datang ke Jakarta tuntut RUU perampasan aset disahkan. Di artikel ini lu bisa baca ya apa aja tuntutannya tanggal 27 Agustus 2026 nanti. Meskipun udah ada kabar juga beberapa aliansi mahasiswa itu nggak hadir di demonstrasinya. Nah, yang mengagetkan banyak banget masyarakat, di keesokan harinya tanggal 22 Agustus 2026, rekening dari Mas Botok ya atau koordinator warga Pati yang hadir di Jakarta ini tiba-tiba dikabarkan kayak kena blokiran, saldonya 0, padahal itu merupakan rekening yang dipakai untuk menghimpun dana untuk mensupport aksi demonstrasi. Nah, kebetulan yang beliau gunakan itu adalah Bank Mandiri. Beritanya heboh ya. Lu bisa lihat nih dari Iden Times atau lewat media sosial. Rekening koordinator AMPB atau lupa ingat gua istilahnya. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yes. Ya, jadi diblokir di mana uang donasi demo tertahan. Di sini Mas Botok bilang kalau misalnya di rekeningnya udah ada 80 juta rupiah tapi tiba-tiba 0 dan tidak bisa digunakan. Nah, gara-gara ini rame bahkan DPR ya sampai minta Mandiri klarifikasi hingga pada akhirnya pihak Bank Mandiri sendiri itu minta maaf dan kasih tahu kalau misalkan pemblokiran rekening donasi demo itu atas perintah dari aparat penegak hukum. Baik lagi, lu bisa cek informasinya dari sini liputan 6 ya. Nah, orang-orang langsung mempertanyakan nih, aparat hukum yang mana? Kan ada banyak tuh, ada kejaksaan, PPATK atau kepolisian. PPATK udah klarif kalau misalkan mereka tak mengajukan pemblokiran rekening pendemo dari Pati. Hingga hari ini tanggal 24 Agustus 2026 barulah ada kabar dari pihak kepolisian. Lu bisa lihat beritanya lewat Tempo. Polisi minta penundaan transaksi bukan pemblokiran rekening aktivis Pati.
Jadi berdasarkan berita di Tempo, lu bisa lihat bareng-bareng, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya buka suara mengenai pemblokiran rekening Supriyono, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Ini nama aslinya Mas Boto kok nggak salah. Rekening Bank Mandiri milik Supriyono diblokir saat ia mendampingi warga menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Ya, jadi udah datang dan katanya nginep juga di depan gedung DPR ya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan mereka mengajukan surat tentang penundaan transaksi bukan pemblokiran rekening. Kami luruskan ya, surat yang diajukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi, kata Budi di kantornya, Senin tanggal 24 Agustus 2026. Ia mengatakan pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur tentang penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Sama pelaksanaan penundaan transaksi itu, kata Budi, saldo di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Cuman tampilan isi dari rekeningnya itu Rp0. Nanti kita bakal lihat bareng-bareng bagaimana pernyataan dari Mas Botok ya. Menurut Budi, hal tersebut juga mengacu pada pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dari Undang-Undang P2SK. Regulasi tersebut mengatur penghimpunan dana harus menggunakan izin tentang badan usaha bukan dilakukan oleh perorangan. Sehingga pada hari ini penyelidik sedang mengirimkan klarifikasi untuk bisa ditindaklanjuti penggalangan tersebut. Tujuannya untuk apa? Ujar Budi. Penyelidik juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Kementerian Sosial. Sebelumnya Supriyono mengaku rekeningnya diblokir saat ia mendampingi warga menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada Jumat 21 Agustus 2026. Rekening itu berisi sekitar 80 juta rupiah yang merupakan dana pribadi dan donasi masyarakat untuk kebutuhan peserta aksi, termasuk makanan, transportasi, hingga akomodasi. Blokiran rekening membuat warga yang datang dari Pati kehilangan akses terhadap dana operasional mereka. Bank Mandiri melalui kolom komentar akun Instagram resminya meminta maaf atas tindakan mereka tersebut. Di mana pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku, tulis Bank Mandiri pada Ahad. Namun mereka tak menyebutkan aparat penegak hukum mana yang dimaksud. Nah, jadi ini klarifnya. Dapat kami sampaikan, Bank Mandiri mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah terkait pemblokiran rekening. Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku. Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip GCG, kepatuhan dan kehati-hatian dalam menjalankan layanan perbankan. Gak cuma dari admin Bank Mandirinya, lu bisa lihat juga klarifikasi dari orang pentingnya Bank Mandiri, yaitu Pak Adhika Vistane. Jadi beliau bilang pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku. Jadi begitulah kira-kira. Gara-gara adanya fenomena ini, banyak banget masyarakat yang punya rekening bank terkait ngerasa khawatir kalau misalnya sewaktu-waktu tabungan mereka bisa aja hilang meskipun tidak menghimpun gerakan atau demonstrasi seperti yang dilakukan sama Mas Botok. Makanya di media sosial lagi rame banget orang-orang ngumumin kalau misalnya mereka keluar dari keanggotaan Bank Mandiri. Bahkan sampai ada yang motong kartu debit, ATM, dan juga kreditnya. Kayak akun Twitter Bank IJ ini, just destroy my Bank Mandiri card, emptied my balance and delete my living by Mandiri. Nah, kan trending lagi nih kedua nih. Maybe you guys should do too. This country can block our Mandiri's bank account based on its political liking, and that's fuck up y'all. Gak cuma dia doang nih, banyak. Kalau misalnya lo cek di kolom komentar nih. Akun siapa nih? Gamawan Maskar, boykot Bank Mandiri, susu full cream, Cloudberry. Terus Rio sudah lama kosong 3 buang. Kucai udah kulakukan Jumat kemarin. Dan masih banyak lagi. Coba kita cek ya. Bagaimana trending Bank Mandiri di Twitter. Ya, kayak berita dari Narasi. Paling itu menampung donasi warga sebesar 80 juta yang akan digunakan. Kalau nggak salah, Tempo pun itu ngeliput tanggapan dari koalisi sipil ya yang mengecam tindakan pemblokiran sepihak ini. Katanya sepihak ya, meskipun pada akhirnya Mandiri udah klarifikasi bukan atas dasar kemauan mereka. Nah ini, mengapa pemblokiran rekening aktivis Pati melanggar hukum? Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pemblokiran rekening Bank Mandiri milik Supriyono, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB saat warga Pati menyampaikan aspirasi di Jakarta. Rekening berisi sekitar 80 juta rupiah itu merupakan dana pribadi dan donasi masyarakat untuk kebutuhan peserta aksi seperti makanan, transportasi, hingga akomodasi.
Pemblokiran membuat warga Pati kehilangan akses terhadap dana operasional mereka. Lalu mengapa pemblokiran ini dianggap melanggar hukum? Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Pak Usman Hamid, Pasal 140 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur pemblokiran sebagai upaya paksa yang harus memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri. Permohonan pemblokiran harus memuat uraian tindak pidana yang sedang diproses. Jadi harus ada tindak pidananya dulu. Ya, baru diblokir. Fakta yang menunjukkan hubungan objek pemblokiran dengan tindak pidana serta bentuk dan tujuan tindakan tersebut. Gara-gara adanya keterangan ini, banyak banget orang-orang di kolom komentar bilang kayak, oh koruptor juga harusnya diblokir, rekening bla-bla segala macam ya. Meskipun mungkin ada yang udah juga. Bagaimana jika dalam keadaan mendesak? Pemblokiran memang dapat dilakukan sebelum izin diperoleh, namun penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 kali 24 jam setelah pemblokiran. Karena itu menurut koalisi, penyebutan permintaan aparat penegak hukum saja tidak cukup untuk membuktikan pemblokiran telah memenuhi ketentuan hukum. Bank juga punya kewajiban, menurut Usman, sebelum membatasi akses nasabah, bank wajib memastikan permintaan tersebut berasal dari pejabat berwenang, memiliki dasar hukum yang jelas, serta memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku. Bank bukan perpanjangan tangan aparat untuk menghukum warga yang bersuara. Apa yang diminta koalisi? Koalisi mendesak Bank Mandiri membuka kembali rekening Supriyono dan memulihkan seluruh akses atas dana pribadi maupun donasi masyarakat jika tidak ada dasar hukum dan izin pengadilan yang sah. Bank Mandiri dan aparat terkait juga diminta menjelaskan institusi yang meminta pemblokiran perkara yang menjadi dasar tindakan hubungan rekening dengan dugaan tindak pidana serta keberadaan surat perintah dan izin pengadilan. Lembaga lain juga diminta bertindak, di mana koalisi mendesak OJK memeriksa Bank Mandiri dan memastikan perlindungan hak nasabah. Komnas HAM dan Ombudsman RI juga diminta menyelidiki dugaan penyalahgunaan kewenangan serta pembatasan hak atas harta benda dan kebebasan menyampaikan pendapat. Koalisi juga mendesak DPR meminta pertanggungjawaban Bank Mandiri, OJK, dan aparat yang mengajukan pemblokiran, serta memastikan sistem perbankan tidak digunakan untuk mengintimidasi masyarakat. Selesai. Jadi begitulah kira-kira ya, bagaimana respon dari Amnesty International ya, salah satu perwakilan di sana. Coba kita cek lagi. Tadi berita dari Narasi, tiba-tiba banget logo Mandirinya dihilangin. Dan memang iya ya, gue nggak tahu nih benar atau kagak. Ya ini bisa aja masih belum tervalidasi gitu ya, atau yang udah ganti jadi Bank Himbara, I don't know. Nah ini disimpulin juga sama teksi dari taxpayer. Ya sebenarnya yang lebih organik lu bisa cek di threads sih. Ada akun Pak Brian bilang, hanya 2 hal yang bisa menyelamatkan Bank Mandiri. Umumkan ke publik siapa yang memerintahkan pemblokiran, tunjukkan suratnya. Jika tidak, believe me, you are done. Memang gak seberapa tapi dah gue kosongin. Coba kita search ya. Nih, gue reload nih. Apakah ngomongin Mandiri? Posting yang pertama, yes benar. Hai, udah mulai teror, kenapa harus terbuat mendengar orang buat hapus postingan? Bisa loh bang blokir rekening sanaknya tanpa harus lewat PPATK. Giliran rekening judul subur makmur jalan terus. Senjata rakyat sekarang cuma viral aja, selebihnya udah gak punya power, ya kan? Banyak banget nih yang ngomongin ini. Lanjut, coba kita reload lagi. Ya, ini postingan yang sama. Ya, ada lagi nih yang marah-marah. Baru buka threads terus baca berita suruh cepet-cepet amanin uang yang di Mandiri, entah diambil atau dipindahkan ke bank lain. Ya, gue ada beberapa rekening juga sih. Ya, meskipun pada akhirnya gue pun pakai Mandiri gitu ya. Bank Mandiri pusing banget pasti. Ya, Om Raymond Jeans itu sampai komentar, Om Jeffrey Nicole kemarin tuh, serem banget Bank Mandiri bisa disuruh sama aparat blokir rekening aktivis dari Pati yang lagi demo. Mereka bisa akses apa lagi ya? Big Brother is watching you man. Tular Nur Thompson, asal ada per hari ini saya berhenti menggunakan seluruh layanan perbankan. Bank Mandiri, bye Bank Mandiri, semoga kalian belajar dari pengalaman berharga ini. Ya, jadi pada bank run ya, kalau begitu istilahnya ya. Coba lanjut. Jangan terpengaruh ajakan negatif untuk meninggalkan Bank Mandiri. Gue sebagai nasabah setia kan selalu menggunakan Mandiri. Fitur m-bankingnya paling intuitif. Ajakan untuk rame-rame tarik saldo adalah ajakan yang berarti menciptakan trust di bank ini. Efeknya bisa domino, bijaklah dan bersosmed. Coba kita lihat bagaimana respon orang-orang yang lain. Kenapa orang nabung di bank? Supaya uangnya aman dan tidak hilang. Ini di pelajaran anak SD kelas 4 diajarkan. Kalau orang merasa nabung di bank sudah tidak aman bagi mereka, ya sudah logikanya berjalan untuk mencari tempat atau bank lain yang lebih aman. Anak SD pun tahu. Kamu sendirian. Ras bank apaan? Orang cuma mindahin ke bank yang lebih aman. Wajar lah kalau nggak merasa secure di Mandiri. Gokil. Ini saya memang benar-benar ada contingency plan-nya ya buat bank terkait. Jadi begitulah kira-kira konteks dan bagaimana kabar terbaru mengenai drama ini. Well, kayaknya itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Kayaknya cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Bye-bye.